Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reja Lismaya, mahasiswa Politeknik Negeri Subang dari Prodi Pemeliharaan Mesin dengan nomor induk pokok 10 20 60 23. Pada kali ini saya akan menjelaskan isi buku Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi oleh pengarang Dr. Ujang Carda, SSH, MH, MIP, MAP. Adapun resume dari buku ini dengan penjelasan sebagai berikut. Bab 1 menjelaskan tentang orientasi terhadap pendidikan Pancasila. Bab 2 memahami sejarah Pancasila sebagai lambang negara Indonesia. Bab 3 memahami Pancasila sebagai sistem filsafat. Bab 4 memahami Pancasila sebagai sistem nilai, etika, dan norma. Bab 5 tentang memahami muatan sila-sila dalam Pancasila. Yang keenam, bab 6 memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Bab 7 tentang memahami demokrasi Pancasila. Bab 8 memahami hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Bab 9 tentang memahami Pancasila dalam sistem ketatanegaraan. Bab 9 memahami Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Bab 10 refleksi Pancasila sebagai paradigma reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dari uraian bab-bab di atas, jadi isi buku Pendidikan Pancasila untuk Pendidikan Tinggi ini adalah yang pertama menjelaskan tentang landasan dan tujuan pendidikan Pancasila. Yang pertama ada landasan historis atau sejarah, landasan yuridis tentang perundang-undangan, landasan sosiologis tentang strategi, landasan sosiologis tentang kebinekaan, kemudian landasan filosofis tentang dasar filsafat, kemudian dan landasan kultural dan landasan kultural yaitu sebagai jati diri bangsa. Kemudian tujuan pendidikan Pancasila yaitu untuk mengarahkan moral mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari untuk berperilaku sesuai Pancasila dan memancarkan nilai-nilai dari Pancasila tersebut. Kemudian tujuan penyelenggaraan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi untuk memperkuat Pancasila di perkuliahan. Kemudian ada kompetisi pendidikan Pancasila, kemampuan yaitu kemampuan untuk mengambil sikap sesuai dengan nilai-nilai dari Pancasila. Kemudian dasar substansi kajian pendidikan Pancasila, Pancasila sebagai jiwa bangsa, kepribadian bangsa, pandangan hidup bangsa, ideologi, dasar negara, sumber dari segala sumber, perjanjian luhur, cita-cita luhur bangsa, dan falsafah hidup bangsa. Kemudian ada metodologi pembelajaran pendidikan Pancasila dengan melakukan metode pendekatan. Kemudian pembahasan pendidikan Pancasila secara ilmiah harus berobjek, harus bermetode, mempunyai sistematika, dan bersifat universal. Kemudian rumusan Pancasila, artinya 5 dasar yang mengatur tingkah laku yang baik, yang penting, dan yang senonoh pada semua warga negara Indonesia. Kemudian ada rumusan Pancasila secara terminologis, secara historis yang disusun oleh Supomo, Soekarno, dan Muhammad Yamin. Kemudian secara sosio-filosofis. Kemudian tujuan mempelajari Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia, era kemerdekaan setelah BPUPK. Kemudian Pancasila Orde Lama dan Pancasila pada Orde Baru hingga sekarang. Kemudian Pancasila sebagai lambang negara, yaitu Garuda Pancasila, yang awalnya berbentuk seperti ini, kemudian seperti ini, dan akhirnya seperti yang kita ketahui sekarang. Kemudian pengertian lambang negara. Pengertian lambang negara yaitu merupakan identitas dari negara kita dengan cerminan kemandirian dan eksistensi untuk merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kemudian bentuk lambang negara
Untuk lambang negara Indonesia yaitu Garuda Pancasila. Larangan penggunaan lambang negara yaitu mencoret, menulis, menggambari menggunakan lambang negara yang rusak dan menggunakan lambang negara untuk perseorangan. Kemudian memahami Pancasila sebagai sistem filsafat, Pancasila sebagai jati diri bangsa, Pancasila bersifat organis, Pancasila bersifat hierarkis. Kemudian konsep dasar filsafat Pancasila. Kemudian landasan filsafat Pancasila. Pengertian nilai, etika, dan norma. Nilai adalah suatu kenyataan yang tersembunyi di balik kenyataan-kenyataan lainnya. Etika adalah suatu cabang dari filsafat yang mencoba untuk mengevaluasi dan menetapkan teori umum tentang tingkah laku berdasarkan moral-moral. Dalam bab 5 dijelaskan isi dari hakikat nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, hakikat abstrak, hakikat pribadi, dan hakikat konkret. Dan pengertian dari ideologi, makna ideologi bagi bangsa Indonesia, ideologi Pancasila dan ideologi lain, kedudukan Pancasila dalam tata kehidupan bangsa Indonesia, yaitu perkembangan demokrasi di Indonesia, sejarah perkembangan hak asasi manusia sebagai paradigma pembangunan, Pancasila sebagai paradigma reformasi. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.